Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas mengenai manajemen proyek. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya dan kita akan fokus mengenai work breakdown structure atau kita singkat dengan WBS. WBS adalah pembagian deliverable proyek berdasarkan kelompok kerja. WBS dibutuhkan karena dalam sebuah proyek biasanya melibatkan banyak orang dan berbagai deliverable. Sehingga sangat penting mengorganisasikan pekerjaan-pekerjaan tersebut menjadi bagian-bagiannya, serta bagaimana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut sesuai pembagian yang disepakati. Input utama dalam pembangunan WBS, Project Scope Statement dan Project Management Plan. Tools dan teknik, dekomposisi hasil proyek menjadi komponen-komponennya berupa paket-paket pekerjaan. Output, WBS, kamus WBS, scope baseline, dan scope management plan. Intranet WBS. Intranet WBS di sini ada beberapa level, ada level 0, level 1, level 2, dan level 3. Dalam level 0 di sini ada intranet project. Pertama, di level 1 ada konsep, ada website design, website development-nya, rollout, dan support-nya. Lalu ada evaluasi, apa yang mau dikerjakannya, mengetahui apa risiko dan apa yang mau ditingkatkan dalam proyek tersebut, atau apa yang akan dibuat di sana, dan harus diketahui juga di level 3-nya itu kebutuhan sistem, konsep, dan yang lainnya. Intranet WBS di sini bisa kita lihat ada intranet dan di bawahnya misalkan sini ada website design, homepage design, marketing page, dan sales page. Ada situs mapnya, graphic design, ada program, ada text, image, hyperlink, dan seterusnya. Intranet WBS in tabular form. Jadi secara tabular bentuknya seperti ini. Jadi ada konsep, terus ada evaluate current system, define requirement, dan seterusnya. Intranet WBS dan Gantt chart in project 2000. Jadi Gantt chart-nya seperti ini. Ini project management proses grupnya. Schedule-nya kapan, di sini WBS-nya apa saja. Ini juga merupakan contoh dari WBS. Pendekatan dalam membangun WBS. Tergantung organisasi. Melihat contoh proyek lainnya, biasanya seperti itu, atau top-down approach, bottom-up approach, mind mapping approach. Ini contoh mind mapping, kamus WBS, dan scope baseline. Kamus WBS adalah dokumen yang berisi informasi detail dari setiap item WBS. Kedalamannya tergantung time project, asalkan memberikan pemahaman bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dan dapat dijadikan acuan jika ada orang lain yang menggantikan. Project Scope Statement yang sudah disepakati, WBS yang berikatan dengan Project Scope Statement beserta kamus WBS membentuk scope baseline. Verifikasi ruang lingkup proyek merupakan proses penerimaan Project Scope Statement atau final oleh stakeholder. Input, Project Scope Statement, kamus WBS, Project Scope Management Plan, dan deliverable. Tools, inspeksi oleh customer. Mengendalikan perubahan ruang lingkup project merupakan proses yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan perubahan ruang lingkup dan bagaimana mengendalikan pengaruh akibat perubahan yang terjadi. Perubahan yang tidak terkendali akan mengakibatkan meluasnya ruang lingkup proyek. Mengendalikan perubahan ruang lingkup proyek. Jadi ini adalah inputnya dan ini adalah outputnya nanti. Sebagai tugas di rumah, cari tahu apa definisi dan apa yang dimaksud dari istilah-istilah di bawah ini. Sebagai input seperti apa, cari contohnya, dan sebagai output seperti apa contohnya. Saran menekan perubahan ruang lingkup.
yakinkan bahwa proyek memang dimulai untuk menjawab permasalahan yang ada di organisasi. Sebisa mungkin libatkan user secara optimal, lakukan rapat-rapat rutin, sampaikan sesuatu pada user dan support secara teratur, pertemuan developer dan user. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa project scope management ada 5 poin. Pertama adalah scope planning, scope definition, ada create WBS, ada scope verification, dan scope control. Ada item-itemnya di dalamnya, apa saja yang harus dilakukan. Di flow diagram, di sini juga bisa kita lihat apa dulu yang harus kita lakukan dan apa yang terakhir kita harus siapkan sebagai laporan. Saya rasa ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penyampaian yang kurang tepat. Jika ada yang ingin didiskusikan, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.